Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Hari ini saya akan kembali membawakan satu resep dari Korean Natural Farming, pertanian alami ala Korea ya, yang sudah sangat populer. Nah, resep hari ini adalah pupuk organik buah untuk masa generatif. Pupuk ini disebutnya Fermented Fruit Juice (FFJ) dan merupakan pupuk yang berguna untuk tanaman yang menghasilkan buah ya, untuk lebih lebat, lebih sehat dan lebih subur, lebih manis juga nanti rasanya. Bahan dasarnya dari buah-buahan. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk kita ikuti terus videonya. Ini adalah pohon timun yang menjadi bintang pada video tentang pupuk daun FPJ Kelor sebelumnya. Hanya dalam beberapa minggu dengan aplikasi rutin fermented plant juice tersebut dan serum bakteri asam laktat, dia sudah jadi sebesar dan serimbun ini. Sudah mulai berbunga banyak sekali dan tanpa pengetahuan saya, sudah ada satu nih buah yang sudah jadi. Karena itu, sudah waktunya pupuknya untuk kita ganti dengan penggunaan FFJ atau pupuk buah agar nanti buahnya optimal. FFJ atau Fermented Fruit Juice adalah bagian dari nutrisi KNF untuk spray daun tanaman pada saat sudah mulai memasuki tahap berbunga dan pengisian buah. FFJ juga bisa diberikan untuk nutrisi sayuran daun mendekati masa panen. Karena itu, bahan dasar yang digunakan FFJ juga berbentuk buah-buahan atau hasil yang dipanen dari tanaman. Beberapa syarat ideal buah untuk FFJ adalah buah lokal yang sudah masak dan yang rasanya manis. Kenapa buah lokal? Karena kita ingin menghindari sebisa mungkin segala jenis kimia yang ditambahkan ke dalam tanaman ini. Yang masak dan manis adalah karena tanaman kita yang mulai mematangkan buahnya di pohonnya itu membutuhkan nutrisi yang terkandung di dalam buah-buahan yang sudah masak dan manis ini. Buah kalau bisa yang ditanam sendiri sehingga kita tahu perlakuan yang diberikan pada tanaman tadi. Dan harusnya tanaman tadi itu, buah-buahan tadi tidak dicuci sehingga mikrobiom yang ada di buah tadi tidak terhapus air. Jadi sama seperti membuat FPJ, Fermented Plant Juice, kita idealnya ini adalah memetik sendiri buahnya dari kebun di pagi hari lalu membuatnya pupuk. Tapi karena kondisi saya tidak memungkinkan metik buah sendiri, maka saya beli buah di pasar tradisional dengan harapan buahnya lebih segar, lokal, dan tidak banyak treatment pengawet seperti buah supermarket yang impor ya. Biasanya buah yang digunakan itu 3 sampai maksimal 5 jenis buah saja. Dipilih berdasarkan alasan tertentu. Misalnya, pisang dipilih karena kandungan kalium atau potasiumnya yang tinggi. Pepaya karena beta karoten dan rasa manisnya. Lalu labu kuning karena ini adalah jenis buah yang berbeda. Dia biasanya tidak umum dimakan mentah. Ini sebagai variasi nutrisi saja sih. Jadi pepaya, pisang, labu itu sudah cukup. Tapi karena saya ingin bau FFJ-nya nanti wangi banget, saya tambahkan jambu biji merah. Lalu kita perlu gula merah tebu bubuk atau fine light brown sugar sebagai bahan untuk mengosmosis atau mengekstraksi nutrisi dari buahnya. Karena buah mengandung banyak cairan, kita gunakan gula yang sekering mungkin dan jumlahnya lebih banyak dari berat buahnya. Misalnya kalau buahnya 1 kilo, kita gunakan gula 1,2 kilo agar osmosisnya optimal. Nah, karena buah-buahan tadi saya cuci, maka mikrobioma di kulit buah sudah pada hilang terbasuh kan? Maka ini saya tambahkan serum bakteri asam laktat agar masih ada mikroba baik di dalam FFJ kita. Tetapi ini optional, artinya Anda tidak perlu lakukan ini. Apalagi resep asli KNF juga tidak mengajarkannya. Ini improvisasi saya sendiri karena buah-buahan yang saya pakai tadi terpaksa dicuci bersih. Nah, ini ada buah semangka sisa, udah seminggu nggak ada yang mau makan di kulkas, saya gunakan aja. Karena belum busuk, dia hanya sudah agak layu. Untuk membuat fermented fruit juice ini, gunakan buah yang masih layak makan. Jadi bukan buah busuk atau limbah ya. Yang wajib ada itu pisang. Pisang itu wajib ada karena dia kaliumnya tinggi sekali, bagus untuk
tanaman kita, untuk kekuatan batang dari tanaman kita. Nah, dari semua ini buah yang paling keras adalah ini buah bukan sih? Ini keras kan? Ini kita pakai untuk beta karotennya. Jadi supaya kandungan pupuk kita mengandung beta karoten, kita sertakan labu. Nah, karena dia keras, saya akan pasrah, tidak dipotong-potong ya. Saya akan parut. Buah-buah yang lain karena dia tidak terlalu keras, cukup saya potong-potong aja. Saya potong kecil-kecil. Kenapa tidak di blender? Karena kalau di blender nanti harus menambahkan air. Kita nggak boleh menambahkan air. Jadi saya akan potong-potong ini. Saya akan campur. Ikutkan saja kulitnya ya. Dan kalau ini misalnya masih ada biji-bijinya dikit nggak apa-apa. Dipotong-potong kasar seperti ini aja nggak apa-apa, karena nanti habis ini kita agak remat-remat juga ya. Nah, sekarang kita akan campur dulu semuanya. Buahnya dicampur dulu, diaduk seperti ini sampai tercampur rata. Nah, sesudah kita aduk seperti ini, buah sejumlah 1 kilo ini tadi akan kita tambahkan dengan 1 sendok makan serum bakteri asam laktat yang konsentrat. Cukup 1 sendok makan saja untuk 1 kilo buah. Oke, campurkan seperti ini. Lalu diaduk dulu. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sesudah itu baru kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Tuh, seperti ini. Diuleni sambil gulanya dipecah-pecah ini supaya hancur. Kelebihan dari resep-resep Korean natural farming adalah karena semua dikerjakan dengan proses bersih, bahan berkualitas tinggi, bahkan pupuk untuk tanaman aja sebenarnya dimakan manusia aman. Maka kalau Anda ingin bertanam organik lalu mensertifikasi hasil produk Anda, kemungkinan lolos sertifikasi organik itu besar kalau menggunakan metode atau protokol Korean Natural Farming (KNF). Karena itu tadi, kemungkinan kontaminasi atau infeksi patogen itu kecil sekali. Semua harus dikerjakan dengan bersih. Kita campur rata gulanya dengan buahnya sambil sedikit diremet-remet ya, nggak usah hancur-hancur nggak apa-apa, tapi diremet-remet gitu. Dan ini gula merah tebunya ini enak banget rasanya. Enak. Nggak selegit gula aren ya. Gula aren tuh legit banget, kadang-kadang bikin enak. Ini enggak. Ringan rasanya tapi manisnya enak. Mineralnya masih banyak. Dan yang penting adalah karena dia kering, karena ini kering, maka gula kering ini akan menyedot cairan yang ada di dalam buah. Akhirnya terjadi osmosis dari nutrisi yang ada di dalam sel-sel buah keluar. Dan itu yang kita butuhkan ya. Buahnya mengeluarkan nutrisinya. Jangan dihabiskan gulanya, sisakan sedikit untuk nutup atasnya. Ini kayaknya sebentar lagi sudah selesai nguleninya. Ini kalau mau dimakan kan bisa. Diincipin, mau ngincipin? Anak saya yang syuting, dia nggak mau suruh ngincipin. Oke, sekarang kita akan masukkan ke dalam toples bersih. Mudah-mudahan nggak susah ini.
lalu diratakan seperti ini. Kemudian yang terakhir atasnya nih, kita taburi gula di atasnya. Gulanya disisakan sedikit untuk menjadi ini penutup ya, penutup di atasnya seperti ini. Oke, sudah. Bersihkan tangan, bersihkan toples, lalu kita akan tutup dan simpan di tempat gelap selama 7 hari. Bagian dalamnya dilap juga seperti ini supaya semut itu tidak bisa mengendus keberadaan gula di sini. Pakai tisu bersih tentu saja. Luarnya dilap dengan lap bersih juga sampai nggak ada sama sekali sisa bau-bauan gula. Kita biar tidak repot nanti kalau ada semut masuk mencium keberadaan gula di sini. Fermented fruit juice atau POC buah untuk masa generatif kita buatnya hari ini ya. Nah sekarang kita akan tutup dengan tisu di double 3. Ini nanti jadinya banyak banget. Dengan 1 kilo buah-buahan 3 macam, biasanya 3 sampai 5 macam saja, jangan lebih dari itu, supaya konsentrasi nutrisi dari buah tadi itu fokus. Lalu gula kering, seperti itu aja. Kalau Anda sudah punya ini bakteri asam laktat, bagus sekali kalau ditambahkan. Kalau belum punya tidak apa-apa, hanya gula dan buah saja. Sekarang kita akan fermentasi ya. Masukkan di laci, lalu disimpan selama 1 minggu. Ini peralatan yang akan kita gunakan untuk memanen. Kain tipis bersih, corong, dan tentu saja toples bersih yang akan kita gunakan untuk menyimpan cairan FFC-nya. Lalu kita siapkan juga sedikit gula merah tebu bubuk yang akan kita gunakan untuk menstabilkan FFC-nya. Kita lihat kondisinya bagaimana, aman ya, tidak ada jamur sama sekali, aman. Ini saya aduk sebentar agar rata. Habis itu kita akan tuang ke dalam saringan ya, ke dalam corong yang ada kainnya sebagai saringan tadi. Baunya enak banget, beneran. Tuang sedikit-sedikit, lalu diperas. Peras semaksimal mungkin ampasnya agar semua nutrisinya keluar dengan maksimal. Bila sudah diperas, sisihkan ampasnya, lalu tuang yang baru, peras lagi, dan ulang seperti itu seterusnya sampai semua FFC kita habis. Meresnya mudah-mudah susah ini ya, karena buahnya kan lembek banget gitu, jadi licin. Kalau tangan Anda belepotan dengan bekas jus seperti ini dan bekas gula, jangan dicuci sia-sia. Tampung air cuciannya nanti untuk nyiram tanaman. Dikit-dikit aja airnya ditampung. Begitu juga semua bekas peralatan yang digunakan yang terkena sari buah ini, termasuk kain saringannya. Bila semua jadi satu, tampung airnya untuk kita pakai sebagai pupuk. Nah, ini banyak banget di sini nutrisi dari buahnya. Kita nanti tambahkan air biasa, siramkan di kebun. Udah jadi pupuk deh. Jadi ini hasil perasan ya, buah yang sudah kita fermentasi untuk menjadi pupuk fase generatif. Tutup dengan tisu, akan kita simpan. Ini masa simpannya cukup lama.
Kalau misalnya nanti dalam masa penyimpanan terjadi seperti ini, ada buih-buih seperti ini, namanya juga melibatkan mikroba ya, mikroba dan enzim. Jadi pasti reaksinya bisa macam-macam. Yang ini tidak berbuih, yang ini berbuih. Kalau Anda cemas dengan kondisi pupuk Anda, tambahkan saja gula kering ya, gula tebu kering. Tambahkan di atasnya. Nanti sampai kondisi super saturasi itu juga aman. Saturasinya udah over gitu ya, yang kayak saya jelaskan di video bal, dimana gulanya sampai sudah tidak bisa diaduk lagi, itu sudah aman. Ini bisa disimpan di ruangan maupun di kulkas. Tentu saja kalau di kulkas dia akan lebih awet ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan, saya tambahkan sedikit ini gula untuk menenangkan gejolak buih-buih yang ada di permukaan ini. Ditaburkan saja di permukaannya, nggak apa-apa. Ini untuk mencegah aktivitas bakteri aja, biar bakterinya dorman lagi, tidur lagi. Kalau misalnya ada bakteri yang di sini, ini sih lebih fokus ke mayoritas adalah enzim, nutrisi, vitamin dan mineral dari tanaman. Tapi tentu saja mikroba tetap ada di sini. Jadi saya tambahkan gula aja seperti itu. Lalu kita akan tutup dengan 3 lembar tisu seperti biasa dan disimpan. Jadi ini ampas dari fermented fruit juice, karena bahannya buah, jadi ini aman gitu, aman dan enak loh sebenarnya dimakan. Nih, tunjukin dulu seperti itu ampasnya. Nih, saya mau incipin. Jadi kayak manisan rasanya, manisan buah-buahan, enak bener dimakan. Karena di waktu saya nuang ini, saya berkali-kali nyendokin, saya makan gitu, enak. Jadi pupuk-pupuk yang kita buat dengan ala Korean natural farming ini aman ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan dengan ampas ini adalah mengekstraksi lebih lanjut nutrisi yang mungkin masih ada di sini. Karena gimana pun tadi kita memerasnya nggak kering-kering banget gitu, susah ya memerasnya. Nah, yang akan saya lakukan adalah meminta bantuan bakteri asam laktat untuk memfermentasi sisa ampas ini. Nah, saya akan ambil sedikit ampas, ukurannya sih fleksibel. Ini adalah toples bekas serum bal. Serum balnya udah habis di sini. Nih, yang ada di dasar ini adalah serum bal sisanya. Nah, saya akan masukkan sini ampasnya. Oke. Ini ampasnya saya masukkan. Lalu tambahkan air sampai tingginya 2 kali dari tinggi ampasnya. Nah, tadi kan tingginya segini ya ampasnya, tambah air ya, cukuplah segini, dikira-kira aja. Nah, sekarang saya akan tambahkan serum bakteri asam laktat yang masih konsentrat, yang belum dicairkan. Saya ambil serum ini, saya kasih sesendok atau 2 sendok lah, sesendok nggak apa-apa, sudah cukup. Karena bakterinya ini nanti begitu ketemu karbohidrat, gula, dan air, dia akan berkembang biak, memakan sisa ampas ini dan mengurainya lebih lanjut, memfermentasi lebih lanjut sisa-sisa nutrisi yang masih ada di ampas buah ini. Kita akan menyebutnya sebagai POC buah lactofermentation. Jadi fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, bakteri lactobacillus. Fungsinya juga sama, fase generatif. Ini difermentasi selama 7 hari, sesudah itu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman untuk fase generatif. Oke, sekarang saya akan tutup dulu dengan tisu. Ini kita punya pupuk banyak banget ya, pupuk masa generatif banyak banget. Ini yang masih konsentrat. Ini yang difermentasi ulang menggunakan lactobacillus. Nah, sisanya ini bagaimana? Yuk kita lakukan sesuatu. Sisanya akan saya mau buat untuk acar aja. Cara membuat cuka ini sangat sederhana. Hanya tinggal menambahkan air sebanyak 1,5 kali volume cairan yang tadi kita panen dari FFJ ini.
Kalau tadi kita peras FFG-nya dan menghasilkan 1 liter pupuk cair, maka kita tambahkan air bersih ke ampas ini sebanyak 1,5 liter. Di sini saya gunakan air minum ya supaya aman. Lalu aduk rata dan biarkan. Untuk membuat cuka ini kita membutuhkan waktu antara 1 bulan sampai 3 bulan. Hanya ditambah air dan dibiarkan. Ini adalah beberapa alternatif pemanfaatan ampas dari FFG ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasi FFG itu sendiri. Oke, hari ini kita akan menyepray ya tanaman timun kita yang sudah mulai berbunga. Karena dia sudah mulai berbunga, dia sudah masuk masa generatif. Maka pupuk ini bisa diaplikasikan. Tetapi sebagaimana pupuk model KNF yang lain, aplikasi yang paling bagus itu bila tidak tunggal, bila dia digabungkan dengan beberapa bahan. Nah, ini adalah bahan yang biasanya kita berikan pada masa generatif, masa tanaman sudah mulai berbunga hingga 2 minggu menjelang panen. Bahan utamanya tentu saja adalah ini, jus dari buah kita. Saya akan gunakan dosis 2:1000. Jadi saya akan ambil ini, tuh jusnya seperti itu ya. Baunya enak banget. Saya akan ambil ini sekali pencet pipet ini memang sudah dirancang untuk ukuran 1 mili. Jadi sekali pencet ini dia akan mengambil 1 mili. Kita akan ambil 2 kali. Kita masukkan ke dalam air 1 liter. Ini 1 mili seperti ini. Masukkan. Sedikit lagi ya, 2 mili. Kemudian bahan yang kedua yang kita butuhkan adalah karena dia sudah mulai membutuhkan struktur yang kuat untuk nanti menyangga buahnya, maka asupan kalsium fosfatnya harus ditambahkan. Kita gunakan waktu itu, kita sudah lihat videonya ya, yang kita bakar tulang ayam dan cangkang telur lalu dimasukkan ke dalam cuka. Ini kita ambil 2 mili juga. Oke, saya cuci dulu pipetnya. Baunya sangat cuka. Iyalah, ini kan dari cuka. Oke, saya ambil 2 mili juga. Oke, seperti itu. Cemplungkan lagi 1. Nah, 2. Oke, 2 mili. Kemudian yang penting juga adalah penggunaan garam krosok. Garam krosok ini bisa membantu buah memiliki kemanisan yang maksimal ya. Timun juga kalau nggak manis nanti rasanya pahit kan. Ini penggunaannya 2 gram per liter. 2 gram itu saya nggak tahu ya, saya kira-kira aja paling sedikit gini. Nih, sejumput istilahnya ya, sejumput. Saya masukkan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir saya colongkan nih, FAA, Fish Amino Acid. Dia belum jadi, dia belum 1 bulan bahkan. Itu masih banyak ikannya yang belum lumer. Tapi karena sudah ada cairan, baunya enak banget. Padahal ikan loh, ikan sama gula doang, enak banget baunya. Karena sudah muncul cairannya, saya akan ambilkan. Nah, FAA ini butuh dosisnya kecil saja, hanya 0,5 mili. Kira-kira 1-2 tetes saja. Sip. FAA ini bisa diberikan sepanjang umur tanaman, masa vegetatif dan generatif, tapi pas masa generatif, masa berbunga sedikit saja. Oke, sekarang kita akan aduk rata ke arah kanan, sambil berpikir yang positif-positif atau sambil dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu doa makan ya? Iya, kan tanamannya mau makan habis ini. Iya. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Oke, sudah rata. Siap dispraykan ke tanaman yang sudah berbunga. Nah, tips penting. Ketika Anda menyepray nutrisi, lakukan di sore hari ketika sudah teduh dan sesudah itu malam hari. Jadi
tanaman mengolah nutrisinya, menyerap nutrisinya dengan maksimal di malam hari sebelum besok aktivitas fotosintesis normal ya. Jadi spray di sore hari itu waktu terbaik ya. Kalau nggak sempat ya pagi nggak apa-apa, tapi semaksimal mungkin kalau bisa sore. Kita pakai sprayer kecil karena tanaman kita yang sudah berbunga itu cuman 6 tanaman, jadi nggak banyak. Yang lain sih masih kecil-kecil. Nah, kalau cairannya sisa disiramkan juga boleh. Siramkan ke tanahnya maksud saya. Wow, so beautiful. Ini saya sudah mulai bertugas lagi ngajar di sekolah saya. Tapi ini pas break ya, jadi saya mau ngeteh dulu. Di latar belakang ada suara teman saya sedang berdiskusi, membicarakan rencana pelajaran. Yeay, tehnya putus talinya. Nah, teh saya ini akan saya nikmati dengan gula yang berisi sari buah dari FFJ saya. Top banget rasanya. Demikian tutorial dari kami kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sedikit pemberitahuan karena saya sudah mulai mengajar tatap muka lagi di sekolah. Editing video sering memakan waktu lebih lama. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Beberapa waktu kemudian, timunnya sudah siap kita petik. Ini hasilnya. Rasanya serius enak banget. Sampai saya takjub.